Ini analisis atau informasi intelijen nih tempatnya? Itu analisis yang kemudian saya konfirmasi juga kepada beberapa anggota dewan bahwa dampak daripada aksi tersebut ya kan menciptakan ketakutan. Oh, ketakutan. Yes, oke. Ya, ada semacam ketakutan daripada anggota karena mereka juga melihat bahwa penjaraan itu by design, Mas. Harusnya itu bisa ditanggulangi oleh kepolisian. Tapi nampaknya ada pembiaran aksi tersebut. Nah, semua itu dilatar belakangi oleh adanya rencana demo awal ya, dengan narasi adili Jokowi dan maksudkan Gibran melalui mekanisme DPR yang dilakukan oleh Republik Rakyat Indonesia. Ya, itu sebentar saya benar. Saya juga membaca di berbagai media sosial kan ajakan untuk tanggal 25 itu agendanya kan ya? Itu sebetulnya agendanya itu. Namun demikian terjadi upaya pembegalan terhadap demo itu yang narasinya berubah, agendanya berubah. Justru upaya untuk membubarkan dan menggusur DPR. Itu membuat kemudian misalnya Jumhur Hidayat ya, ketika itu saya tanya, akan turun nggak ikut pada tanggal 25? Dia bilang nggak, itu termul, kata dia begitu. Saya pikir tadinya apa termul, karena ini kan orang memang sedang marah juga memang kepada anggota dewan itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini bocoran intelijen yang memberikan gambaran tentang paniknya geng Solo. Geng Solo dilanda kepanikan. Karena apa? Karena surat usulan pemakzulan Gibran dari Wapres itu sudah dikirim oleh perwira TNI, Purnawirawan, sudah diterima oleh DPR dan MPR, dan sudah cukup alasan untuk Gibran itu ditendang, dimakzulkan. Dan surat itu memang memantik wacana publik yang semakin terfokus dan terarah untuk pemakzulan Gibran karena pelanggaran konstitusi, moral fufu-fafa, dan juga plonga-plongonya itu. Itulah ya hasil dari diskursus publik. Menurut sejumlah ahli dan pakar, Gibran memang sudah pantas untuk dimakzulkan karena alasan konstitusi dan moral kekuasaan itu. Inilah yang tampaknya kemudian ya tanggal 25 Agustus itu ya para termul itu mencoba untuk menggerakkan demonstrasi itu ya. Yang ada pada tanggal itu digerakkan demonstrasi itu, tapi gagal. Tidak ada orang yang mau diajak turun untuk demonstrasi tanggal 25 Agustus itu. Ya, gagal total lah karena ketahuan ya tidak ada yang bertanggung jawab di lapangan dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi buruh tidak ada yang turun, mahasiswa tidak ada yang turun. Cuma termul doang. Ya, dia nggak punya massa sama sekali. Ya. Dan akhirnya dia bisa tanggal 29 itu ada demo ya, buruh ketemu ojol, ketemu yang lain ya. Dan itulah yang akhirnya ditunggangi. Siapa sebetulnya yang mewacanakan awal-awalnya itu tentang penjarahan rumah-rumah DPR? Memang bajingan juga DPR-DPR-nya dalam situasi situasi kesulitan ekonomi seperti ini. Dia naik gaji, kemudian berjoget-joget, sangat melukai hati rakyat. Tetapi siapa yang mau mendorong terjadinya penjarahan di rumah DPR? Bukan pendemo. Pertama, karena itu memang dijarah pada malam hari kebanyakan, kecuali rumahnya Sahroni. Kalau rumahnya Sahroni memang tantangannya luar biasa. Rakyat itu ditolol-tolol kan gitu kan. Tapi yang lain-lain kan tengah malam dan lain sebagainya, termasuk rumahnya Sri Mulyani itu. Siapa itu? Ya, banyak yang memberikan kesaksian bahwa ini diorganisir. Ada tanda-tanda penyerbuan, dan kalau perempuan tidak ada yang pakai jilbab itu. Ya mungkin perempuan malam apa-apa, karena jam 1 malam kelayaban itu perempuannya itu. Jadi ketakutannya geng Solo itu adalah ya
Karena Gibran itu satu-satunya harapan bagi mereka, bukan hanya bagi Jokowi, tetapi juga jenderal-jenderal yang sudah terlibat itu, ya, dan orang-orang yang masuk dalam kategori geng Solo itu kan gambarnya banyak sekali itu, pemirsa. Ya, hilang kekuasaan dari Gibran, hilang kekuasaan mereka, dan kemungkinan mereka akan masuk penjara semua. Dan karena itulah, ya, DPR menjadi sasaran antara saja. Dan anggota-anggota DPR diteror dengan cara dijarah, harta bendanya itu adalah teror supaya anggota-anggota DPR itu takut kalau nanti terjadi pemungutan suara untuk memakzulkan Gibran, ya, mereka tidak berani karena menghadapi resiko itu. Padahal sebetulnya kan tertutup aja, kecuali kemudian yang terjadi dalam pemungutan suara itu, ya, memilih untuk memakzulkan Gibran itu semuanya. Karena partainya Jokowi itu di luar parlemen, tidak bisa berbuat apa-apa. Gajah walaupun gede itu di luar parlemen, nggak bisa masuk, gitu kan. Nah, kalau sampai terjadi itu ya kemungkinan akan ada teror diacak gitu. Siapa-siapa rumahnya yang layak untuk dijarahkan begitu. Dan orang-orang mungkin dari kelompok-kelompok yang pro Gibran ini konsolidasi untuk melakukan itu semua. Jadi inilah bocoran-bocoran intelijen, dan karena itu ketika Menham itu ditanya, sebetulnya ada keterlibatan dari geng Solo enggak gitu. Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, mengatakan nggak tahu. Jawaban nggak tahu untuk seorang menteri yang terkait dengan persoalan geng Solo itu artinya tahu, tetapi kita yang harus tahu diri juga untuk menanyakan itu. Wong sudah jelas begini kok ditanyakan gitu loh. Ini pemirsa, jadi kepanikan ini, dan setelah gagal ya, geng Solo ini mencoba untuk melakukan kudeta itu, ini tinggal menunggu waktu aja. Konsolidasi di DPR dan berita-berita yang pada akhirnya masuk ke ke mereka itu ya pasti membuat ketakutan, ya. Ini juga kabarnya ada pertemuan di Batu Jajar apa di mana itu yang Kaisang Pangarep itu tidak berjabatan tangan dengan semua menteri koordinator yang sebenarnya adalah para Menko itu pemirsa. Jadi itu ya Kaisang saat ketemu dengan para ketua umum partai di Batu Jajar beberapa waktu lalu, ya, Gibran maksudnya, Gibran tidak bersalaman dengan para Menko yang adalah ketua umum partai yang dikuasai oleh DPR. Ya, Gibran tidak bersalaman dengan AHY, Muhaimin, Zulhas, dan bahkan juga Bahlil. Peristiwa itu memantik kecurigaan publik, ada ketegangan yang serius di DPR itu, ya. Jadi ini bocoran-bocoran yang memang sudah wajar kalau menakutkan Gibran atau geng Solo itu. Dan karena itu tekniknya kan begitu, strateginya. Daripada didahului, remuk kita, lebih baik mendahului. Tetapi karena mungkin memang juga karena geng Solo ini retak dari dalam, kekuatannya akhirnya juga tidak seberapa untuk menggoncang publik. Di samping memang publik ini sudah muak dengan apa yang disebut sebagai geng Solo itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.